Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gagasan kali ini kita pakai jaket ya karena Banjarnegara ini memang lagi dingin. Ya nggak mesti. Iya, ini kayaknya musim kemarau, tapi yang perlu digarisbawahi kita itu bukan band black metal nih. Ini kebetulan kita hitam-hitam. Kita hitam-hitam, bukan janjian. Memang ini suasananya ini memang lagi agak metal sedikit. Kita hitam-hitam. Apa ininya juga baru ya? Oh ya, ini setnya juga baru hitam-hitam. Tapi ngomong-ngomong masalah dingin, ini di tahun politik Banjarnegara ini juga lagi dingin-dingin aja apa ya? Dingin apa panas? Belum ada hangat-hangatnya nih, makanya kita undang siapa ini Mas Ijin? Kita hari ini langsung kedatangan hadir di Gema Gagasan Sigit Dwi Antoro. Tepuk tangan buat Sigit. Ini Mas lah ya, memang masih muda meskipun sudah agak ada putih-putihnya sedikit, pastinya masih muda. Beliau ini memang aktif di kepemudaan, memang dari dulu aktif di kepemudaan. Dulu memang di Karang Taruna gitu ya Mas Sigit? Ya, jadi memang di tempat saya di Merden itu kayak ada tradisi organisasi yang cukup kuat, sehingga kemudian apa ya, mungkin karena tradisi itu sehingga selalu muncul tokoh-tokoh di Merden itu yang mungkin sifatnya bahkan menasional itu. Karena memang dari kecil di tempat saya itu sudah sangat intens dengan organisasi sosial kepemudaan dan keagamaan itu. Kayak ini ya, kayak tokoh-tokoh kayak Pak Imam Prasojo gitu ya? Kayak Imam Prasojo, ada juga Dr. Sulis itu. Oh iya, almarhum itu, ada juga banyak tokoh-tokoh yang di situ. Oh, bisa sampai artinya melahirkan orang-orang yang nasional itu. Kegiatannya apa sih kalau boleh tahu? Kegiatannya itu macam-macam. Jadi karena organisasi sosial kepemudaan dan keagamaan kan hampir semua aspek itu masuk di dalamnya. Jadi dari olahraga, kesenian, berpidato dan lain sebagainya itu memang semacam diajarkan dari kecil itu. Jadi ya itu tradisi berorganisasi itu menjadi sangat kental di Merden itu. Di tempat ya di sana ya? Ya, secara tidak langsung bentuk pengkaderannya seperti itu, secara tidak langsung. Misalnya kegiatan-kegiatan kayak kebencanaan itu apa? Apa kontribusinya biasanya? Ya, itu kan bagian dari permasalahan sosial ya. Jadi kita di Merden itu setiap ada bencana pasti kita ngirim relawan-relawan kebencanaan. Tidak hanya lokal, sampai Aceh, sampai Padang, sampai Jogja, kita ngirim ratusan bahkan ribuan relawan ke sana. Oh gitu ya. Yeah. Itu dari pemuda-pemuda di Merden atau memang cakupannya lebih besar? Ya, modal dasarnya adalah teman-teman di Merden itu. Tapi kemudian teman-teman desa lain bergabung, terpanggil jiwanya untuk memberikan sesuatu untuk bangsa inilah. Oh, tapi juga selain di Merden, untuk Banjarnegara sendiri pernah juga untuk Karang Taruna? Iya, jadi kita kan kemudian tergabung dalam forum komunikasi Karang Taruna Kabupaten itu. Kita sharing-sharing itu kan biasalah. Bahwa ayo di sini ada bencana, kita bisa bantu apa, masing-masing wilayah punya kemampuan apa, ada yang sayuran, ada yang tenaga, ada yang pemikiran dan lain sebagainya, saling bahu membahu untuk sedikitlah mengatasi permasalahan sosial yang ada di daerah-daerah bencana itu. Apalagi Banjarnegara itu memang 70% wilayahnya rawan bencana. Ada pengalaman unik, menarik atau berkesan selama penanganan kebencanaan itu Mas? Ya, saya aktif di bencana di Banjarnegara itu kan tahun 2005 lah, saat Cijeruk itu. Cijeruk itu luar biasa. Kita di sana ya hampir setahun saya di sana, ngontrak rumah di sana untuk base camp teman-teman, ngobrol, mendampingi masyarakat, pemberdayaan ekonomi pasca bencana dan lain sebagainya itu. Sampai ngontrak rumah di sana? Ngontrak rumah gitu. Sampai setahun ya? Setahun. Recovery, iya. Recovery itu kan bisa bertahun-tahun bahkan. Karena biasanya kalau sudah recovery itu yang kesananya
perhatian semuanya udah gak kesana. Ya, relawan sudah pada pulang karena rata-rata itu ya di kedaruratannya itu, tapi pasca bencananya recovery-nya biasanya kurang seksi lah buat teman-teman, sebagian teman-teman, tidak semuanya tapi sebagian teman-teman itu. Padahal mestinya memang itu masih sama, perhatiannya masih sama ya. Ya, pada saat seperti itu biasanya memang perhatian dari masyarakat, dari donatur, media sudah mulai berkurang gitu ya. Nah, itu gini, itu kan anak-anak anak-anak muda untuk ikut berpartisipasi dan lain-lain. Sedangkan normalnya banyak anak-anak muda itu ya seusia muda ya zaman dulu gitu, rek-rekan atau mungkin pacaran mungkin. Nah, itu gimana caranya dulu biar anak-anak itu nggak usah lah, itu kesini aja, itu ada nggak dulu? Nah, itu kan sebenarnya kegiatan sosial kepemudaan itu kan dalam rangka, niat awalnya dalam rangka untuk mengatasi kenakalan remaja itu. Awalnya kan itu, kemudian mereka tergugah bagaimana membuat badan usaha, membantu sesama. Itu kan proses yang dilalui yang kemudian memanggil mereka menggugah hati nurani mereka untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi ini tidak bisa kemudian sesuatu yang spontan, itu tidak bisa. Tapi memang ada proses-proses yang harus kita lalui di situ. Tapi akhirnya bisa, maksudnya memang bisa diminimalisir kaitannya dengan kenakalan remaja saat itu. Ya mungkin kalau menurut saya ya ada perbedaannya dengan yang tidak tersentuh dengan organisasi sama sekali. Kita kan prosesnya ya anak-anak muda itu yang senang olahraga ya kita salurkan di olahraga, yang senang kesenian kita salurkan di kesenian. Toh ketika mereka sudah berkumpul, ketika nggak ada kegiatan, mereka kan juga bingung, ini ngapain ini nggak ada kegiatan. Dah mulai kita arahkan untuk bagaimana mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi. Ketika kegiatan ekonomi itu sudah jalan, otomatis ayolah kita sisihkan rezeki kita sedikit untuk kegiatan-kegiatan sosial. Tapi ngomong-ngomong olahraga sih, ini Mas Sigit ini juga aktif di sepak bola loh. Bener-bener gitu. Ya tahu sebagai atlet atau sebagai apa gitu. Daya nafasnya sudah nggak kuat ya. Kalau dia ngomong atlet malah nggak percaya. Ya. Kalau saya senang olahraga, hampir semua olahraga saya senang. Jadi di tempat saya itu ya akhirnya saya atlet yang gagal lah katakan. Jadi dulu itu zaman kecilnya saya itu yang namanya SSB, yang namanya akademi sepak bola itu masih sangat jarang. Dan di situ ada diskriminasi yang saya rasakan. Ya, dulu itu saya sekolah di Purwokerto itu, saya kepengen di sana ada semacam SSB lah gitu. Saya kepengen ikut berlatih yang bagus itu, kok kamu orang luar daerah dan lain sebagainya. Itu yang salah satu kemudian memicu saya suatu saat kepengen punya sekolah sepak bola untuk memadai anak-anak muda di tempat saya. Saya punya semacam dendam dalam tanda kutip seperti itu. Dan mimpi ini kemudian tidak hanya saya lakukan untuk sepak bola, tapi di tempat saya juga ada voli, ada basket, ada futsal. Makanya fasilitas di sekitar rumah, di stadion sekitar rumah itu kemudian sedikit demi sedikit kita lengkapi lah. Sehingga sore itu ya berkumpul semua anak muda di situ, minimal ketika mereka sudah berkumpul saling mengenal, tidak ada cekcok yang tidak diperlukan lah, minimal gitu. Sudah capek olahraga, malam itu ya tidur, tidak kemudian begadang dan hal-hal yang tidak diinginkan itu. Jadi nggak ada waktu lagi buat minum minuman keras, karena biasanya kalau udah capek olahraga gitu. Ya itu pasti ada ya. Nah yang namanya anak-anak muda itu kan pasti kepengen mencoba itu selalu ada. Tapi ya silahkan, kita tidak kemudian sementara kita marahi dan lain sebagainya, enggak. Tapi lewat katakan di sepak bola itu, anak-anak main sepak bola, kenakalan pasti ada, ngerokok pasti ada, yang nyuri-nyuri ngerokok itu ada. Silahkan
kalau ketahuan ya kita marahi, kalau enggak pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Dari nafasnya udah kata. Iya. Bisa pingsan dia kalau fisik kemudian dia ngerokok dia bisa pingsan karena PU2 max-nya ya tidak terpenuhi itu, daya tampungnya menjadi kecil itu nafasnya. Sudah profesional berarti akademi sepak bolanya. Sebisa mungkin kita mengarah ke profesional itu. Tapi tetap kita tidak melupakan sosial juga ada di dalamnya. Jadi ada lulusan SSB-nya yang udah di klub-klub. Alhamdulillah sudah mulai. Karena ini tahun ketiga, jadi insya Allah per hari ini di level junior berarti ada 7 atau 8 yang ditarik PSIS Semarang. Ada ya di Sleman 2 atau 3 PSIS Sleman itu, dan setiap tahun pasti klub-klub itu datang ke rumah untuk pinjam pemain gitu. Pinjam scouting mungkin ya. Iya, kayak telescouting itulah. Saya pinjam untuk Piala Suratin, saya pinjam untuk Elite Pro ya. Dan mungkin ini ya, sekarang yang di sana SBK-nya bukan Merden doang ya, mungkin bukan produk dari anak-anak dari beberapa. Iya. Kalau yang di mes di tempat saya itu ada sekitar 150-an itu rata-rata memang luar Banjarnegara. Luar Banjarnegara. Kalau yang anak sekitar Merden memang tak masukkan mes dan mereka free di situ. Ada 200-an lebih lah anak-anak Merden dan sekitarnya yang berlatih sepak bola di situ. Memang kalau mes lebih maksimal sih ya. Maksudnya tidurnya mungkin bisa terkontrol. Betul. Pengaruh makan, pengaruh dari luar pun bisa lebih terkontrol gitu ya. Ya kalau di asrama itu kan menu makanan kita atur, jam tidur mereka atur, jam pegang HP pun kita atur. Ya. Kalau tidak ya pasti tidak akan maksimal hasil yang kita dapatkan itu. Iya, memang harus disiplin ya. Iya, kuncinya disiplin. Ya sebenarnya dengan itu olahraga, dengan kegiatan-kegiatan lain pun bisa artinya wadah, jadi anak-anak itu tidak ke hal-hal negatif. Ya. Gitu. Jadi memang ampuhnya mungkin bisa nih nanti teman-teman yang ada di luar sana ya, biar untuk mengalihkan dari gadget, dialihkan ke olahraga, dari trek-trekan, dialihkan ke yang lain gitu lah. Mas Uce masa mudanya olahraga apa? Saya alhamdulillah enggak. Udah pakai kayak gini ya. Saya nonton. Kayaknya kameramennya yang olahraga. Oh iya. Saya kalau kameramennya enggak, emang badannya enggak langsing. Udah kayak bola soalnya. Kayak bola. Ya, tapi gini ya. Ini Mas Sigit ini memang sangat aktif di kemudaannya. Jadi memang betul-betul menjiwai waktu muda. Selain memang aktif itu tadi di olahraga, dulu saya dapat informasi akurat ini. Dulu tukang demo lah. Saya pengen tahu nih, itu tukang demo yang sekarang di demo bagaimana? Itu benar tuh tukang demo dulu. Ya, zaman dulu itu kan tahun 97-98 kan memang masa-masa reformasi lah. Saya dilalloh itu kan ya awal-awal masuk perguruan tinggi lah itu, sehingga bahasa saat itu pokoknya kalau demo itu 4 SKS gitu. Demo 4 SKS. Jadi kalau nggak demo berarti nggak lulus 4 SKS lah, kira-kira begitu ya. Yang kemudian kan berlanjut begitu, kita kepengen menyuarakan apa yang selama ini tersumbat gitulah. Ya zaman-zaman saat itu kan memang komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, anggota dewan dengan masyarakat seperti tersumbat gitu. Mungkin tidak terbuka seperti sekarang ketika zaman sosial media itu sudah sangat luar biasa. Sudah viral, temen lu sudah viral ya Pak? Iya. Jadi kalau saya ya kadang-kadang nggak sampai di demo. Demo itu kan ketika komunikasi tersumbat. Lah ini wong belum nggak tersumbat aja tak ajak ngobrol kok masa harus demo. Ya kita ngopi aja lah.
diselesaikan sambil ngopi kan lebih enak itu daripada teriak. Berarti ikut dulu pas itu kan 98 kayaknya ya. Ya. Itu kan mahasiswa besar-besaran itu. Betul. Itu udah semester berapa itu? Itu berarti saya masuk 96. Bukan 96. awal-awal Udah semester, udah kakak tingkat akhir betul ya? Ya kan mulai demo-demo itu kan 97 lah. 97, Semester 2 lah. Semester 2 itu sudah mulai demo-demo itu ya sampai 98 finalnya itu kan Berarti 98. ikut ya dulu ya 98 ya? Ya termasuk yang ikut rame-rame aja lah. kalau ketemu dokumentasi malah dibuat kopi yang paling tinggi. Saya curiga dulu biasanya mahasiswa tukang demo dulu gondrong lagi ya. Gondrong suka ini. Kita perlu cari dokumentasi lah. Pernah gondrong, pernah gundul juga. Habis gitu Kalau gundul biasanya kalau di pondok pesantren kena melang. Rokok gitu. Memang untuk sekarang memang ya karena anak muda kan bisa ada medsos, dia bisa mengeluarkan undang-undang di medsos, itu pun bisa viral dan bisa sampai ke pemangku kebijakan. Memang kalau dulu memang kan belum sampai ke sana ya. Adanya Friendster dulu. Atau apa itu MRC. Friendster tak kowe. MIRC. Oh iya. MIRC. Apa tuh? Apa ya? Yahoo Messenger udah bagus banget lah saat itu. Jadi kelihatan umur kalau umur. Anak sekarang nggak tahu itu ya. Tahunya micet. Waduh. Berat ini, berat. Nah nih Mas, ini nomor saya sih. Beberapa hari ini saya di jalan itu di pinggir-pinggir jalan itu muncul gambar-gambar kayak mirip-mirip masih gitu. Itu AI Mas, bukan saya itu. Cuman memang kadang-kadang kalau ngomongin sikit memang sekarang itu ada dua sikit. Nah, tapi perlu yang ini nih sikit yang AI. Yang satunya kan nggak ini ya. Itu memang iya itu ada spanduk-spanduk di pinggir jalan. Memang gambarnya Mas Sikit. Ya, itu ada beberapa teman-teman lah yang kepengen saya masuk di konsentrasi pilkada itu. Siapa yang membuat, saya juga tidak tahu. Posisinya, wallahi saya begitu. Sampai hari ini saya nggak keluar uang 10 rupiah pun untuk ngurusi baliho dan lain sebagainya. Ya mungkin ada teman-teman yang berpikir bahwa saya termasuk yang sedikit memikirkan Banjarnegara mungkin sehingga diharapkan saya bisa masuk di konsentrasi itu. Tapi sekarang kan ini kan ya masih menjabat sebagai ketua DPD PAN ya, Banjarnegara ya. Memang kalau arahnya Pak untuk kaitannya Rekom mungkin sudah ada apa gimana kaitannya dengan Rekom? Kemarin kalau nggak salah, kalau nggak salah ada rame-rame mengeluarkan Rekom begitu. Nah, kaitannya dengan Rekom mungkin seperti apa? Jadi mungkin berbeda dengan di partai yang lain. Kalau di PAN itu Rekom itu ya semacam surat tugas. Fungsinya itu surat yang diberikan oleh PAN kepada salah seorang calon itu untuk membangun koalisi dan membentuk tim pemenangan. Setelah itu kita evaluasi apakah koalisi itu berjalan dengan bagus, apakah tim yang dibangun itu cukup bagus, elektabilitas dan popularitas dan elektabilitas naik atau tidak, itu akan diperhitungkan kembali oleh Partai Amanat Nasional untuk terakhir kita keluarkan SK form dari KPU untuk pendaftaran pilkada itu. Prosesnya begitu. Itu nanti yang valid digunakan ya, bukan Rekom itu ya. Iya, hanya beda istilah saja mungkin. Karena yang dipakai itu kan form yang dari KPU itu, yang harus ditandatangani oleh ketum dan sekjen itu untuk pendaftaran di KPU. Artinya masih sangat dinamis ya. Kalau menurut saya di Banjarnegara dan di Indonesia, pilkada itu masih sangat dinamis. Dan ini mungkin baru pernah itu ya, pendaftaran kurang 1 bulan tapi belum ada
satupun calon yang pasti mendaftar dapat tiket itu baru pernah terjadi kayaknya, baru sekarang ini. Iya, kayaknya kalau kita lihat pilkada sebelumnya itu sudah hamin sebulan 2 bulan itu udah ramai tuh. Setahun sebelumnya kan. Ini tak kira masih sepi ini benar. Oh iya, makanya masih dingin gitu kayak apa puasa Banjarnegara. Makanya kita undang masih gitu. Tangan kok gitu aja. Tapi kalau dari Mas Sigit sendiri kaitannya dengan foto-foto yang di AI kan itu ditempel di mana-mana itu gimana dari Mas Sigit? Keberatan apa enggak sih tempelnya kayak gitu? Ya, saya memang sempat melarang sebenarnya karena bagaimanapun saya sekarang adalah kader partai. Saya tidak mungkin bergerak ketika partai belum merestui itu. Tapi pada perkembangannya kemudian kita laporan dengan DPW PAN Jawa Tengah, sudah pokoknya bangun dulu popularitas, silahkan yang mau jalan-jalan saja. Rekom nantilah atau SK itu nanti setelah kita tahu peta politiknya akan seperti apa. Jadi awalnya memang ya janganlah, saya nggak enak karena yang minat juga cukup banyak, masa saya harus ikut-ikutan di dalamnya. Tapi ketika prosesnya begitu ya sudah, monggo yang mau melakukan ya saya nggak bisa ngelarang lagi, toh uang mereka sendiri, gambar mereka cetak sendiri ya silahkan. Akhirnya begitulah proses yang. Tapi kalau misalkan masyarakat ternyata antusias dan mendukung Mas Sigit untuk duduk gitu, dari Mas Sigit kesiapannya gimana? Ya, saya sih mengalir saja ya, artinya bahwa ketika ini menjadi tugasnya partai ya tentu saya sebagai katakan prajurit partai ya hanya bisa sami'na wa ata'na. Artinya mereka pasti punya perhitungan khusus terkait dengan pencalonan bupati dan wakil bupati di Banjarnegara. Tapi saya sebenarnya bermimpi pun saya nggak berani lah. Mimpi saya menjadi wakil bupati atau bupati, sejujurnya saya nggak berani mimpi itu. Tapi ketika partai menugaskan, ya mungkin ada perhitungan lain yang kita tidak tahu tentang peluang dan lain sebagainya, karena nanti juga semua itu akan didasarkan dari survei yang akan dilakukan oleh Partai Amanat Nasional. Jadi kata tugas partai ya, maksudnya ketika partai kamu jalan baru memang ya, artinya kan dua sisi itu tetap harus berjalan, bahwa partai menugaskan dan masyarakat mengiyakan. Ketika partai menugaskan tapi masyarakat juga nggak mau, tentu ada perhitungan ya, partai pasti tidak akan mendukung itu. Tapi sejauh ini ya, selain dengan Partai Amanat Nasional ini ya, yang memang menjadi kader sekaligus ketua DPP Partai Negara, kalau untuk komunikasi dengan mungkin partai lain juga dilakukan? Kalau saya komunikasi dengan partai apapun saya komunikasi lah. Artinya bahwa mimpi besar kita kan Banjarnegara, bukan siapanya itu, tapi bagaimana ke Banjarnegara ke depan harus lebih baik. Kita bicaranya kan dimulai dari itu. Jadi bukan siapa dukung siapa atau partai apa yang bisa bareng dengan kita, tapi ada pemikiran besar dulu bagaimana kita nanti memikirkan Banjarnegara agar menjadi kabupaten yang lebih baik, yang tidak terus-menerus menjadi peringkat 3-2 terus termiskin di Jawa Tengah itu kan. Namanya kurang dikenal terus selalu seperti itu. Banjarnegara, Banjarmasin, Banjarpatoman, Banjarmangung malah jadi memang ya ini menjadi PR ya, PR siapapun nanti ya, siapapun nanti kepala daerahnya nanti ya, kaitannya dengan kemiskinan itu mungkin juga dengan itu nggak dikenal misalnya itu. Iya benar. Jadi tadi kaitannya dengan tadi ketika nanti misalkan dipercaya oleh masyarakat untuk duduk di baik sebagai bupati maupun sebagai wakil bupati, kira-kira poin-poin apa
permasalahan di Banjarnegara yang pengen diselesaikan awal-awal? Selain itu tadi kurang dikenal itu, selain kurang dikenal itu Banjar itu sebenarnya apa sih yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan atau dikurangi gitu? Kalau Banjarnegara ini minggu-minggu terakhir kan cukup terkenal gara-gara stand up-nya Nuri itu. Oh, nah, itu katanya. Tapi terkenalnya kurang bagus itu ya. Jadi memang kalau saya rasa permasalahan di Banjarnegara itu cukup kompleks gitu ya. Artinya ini dilihat dari IPM kita yang masih sangat rendah itu. Banjarnegara kalau tidak keliru bahkan tahun ini turun menjadi peringkat 2 termiskin di Jawa Tengah. Kalau tidak keliru dari data yang saya baca itu. Tapi kisarannya kan Banjarnegara termiskin nomor 3, nomor 2 selalu begitu itu. Artinya bahwa ada hitungan-hitungan indeks pembangunan itu yang memang harus digenjot itu. Angka rata-rata lama sekolah, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya itu kan menjadi PR yang cukup berat siapapun bupatinya nanti. Kalau tidak kepingin bahwa Banjarnegara tetap menjadi juru kunci di Jawa Tengah ini. Jadi kita tentu ketika saya dipercaya oleh masyarakat tentu harus ada kajian yang jelas, yang benar, sehingga program itu tepat sasaran. Jangan-jangan selama ini ada program-program yang tidak tepat sasaran karena datanya tidak jelas. Ini kan permasalahan data ini juga menjadi PR yang luar biasa karena selama ini saya melihat masing-masing dinas itu punya database sendiri. Iya, jadi datanya beda-beda. Nah, ini masalah ternyata di internal pun ada masalah itu. Termasuk juga yang tadi disampaikan sama strategi itu Nuri itu bahwa itunya masih terlalu rendah. Tapi memungkinkan nggak sih sebenarnya bahwa itu bisa naik karena ketika pengumuman itu selalu viral Banjarnegara karena yang terendah se-Indonesia karena malah selain juga di Jogja ada gitu. Yeah. Nah itu udah mulai terbiasa. Iya, pasti baru muncul ketika itu, itu beda dengan mungkin yang kadang-kadang muncul ketika Embun Es itu muncul secara nasional gitu. Yeah. Tapi kalau Banjarnegara munculnya justru pas itu. Iya. Itu mungkin nggak kalau misalnya sama dengan yang lain lah katakanlah kabupaten tetangga. Menurut saya masih sangat mungkin lah ya. Artinya bahwa kita juga harus lepas paradigma jelek tentang Banjarnegara itu. Jangan-jangan kita itu termasuk miskin zona nyaman itu. Nyaman tapi nyaman. Iya. Jangan-jangan karena sudah sangat terbiasa itu jadi miskin itu suatu yang biasa saja, nggak harus diperjuangkan itu. Yang penting kumpul, makan ya nggak apa-apa lah, makan yang kemarin juga enak gitu. Itu kalau jangan kan enak. Jangan nget-ngetan. Enak itu. Mensyukuri. Jadi ya itu kita akan kembali ya bahwa ini sangat tergantung dari pendidikan dan ekonomi. Ketika pendidikan dan ekonominya itu tinggi, maka otomatis pola pikir masyarakat juga akan berubah. Kita ketika selama ini hanya dijejali dengan bansos-bansos saja itu juga kemudian merubah pola pikir masyarakat kita menjadi kurang baik itu. Jadi kurang baik lah ya. Iya, pasti akan begitu. Nah, ini artinya penanganan meningkatkan IPM itu tetap harus jalan, tetapi juga paradigma pola pikir masyarakat kita juga harus mulai kita rubah sedikit demi sedikit itu. Iya. Kalau pendidikan juga kan rilisnya kan 50 ribuan anak usia sekolah sekarang nggak sekolah. Ya, artinya kalau saya melihat data mungkin terakhir itu Banjarnegara rata-rata lama sekolah anak masyarakat Banjarnegara itu kan sekitar 6,4 lah. 6,4 artinya 6 tahun
4 bulan mereka bersekolah itu. Berarti kan rata-rata hanya lulus SD, SMP tidak selesai. Ini kan bagian yang harus kita kaji betul, kita atasi betul, programnya harus seperti apa, sehingga ini kan, karena ini sangat berpengaruh dengan katakan yang Nuri itu sampaikan, UMR kita rendah. Ya bagaimana nggak rendah ketika memang pendidikan kita juga rendah gitu. Kalau pendidikannya tinggi tentu nggak mau dong sarjana dibayar 800.000 kecuali guru Wiyata Bakti itu. Iya memang itu juga jadi. Ya kan akhirnya saling terkait loh. Iya. Bagaimana guru itu bisa mendidik masyarakat dengan siswa dengan baik kalau mereka masih lapar gitu. Masih belum layak malah. Belum layak menurut saya itu. Padahal kan target wajib belajar 9 tahun itu kan dari zaman Pak Harto dulu ya. Iya. Itu sudah berbelas-belas, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun ya. Berpuluh-puluh tahun. Itu berarti kan faktanya di Banjarnegara masih ada anak yang tidak lulus SMP. Berarti wajib belajar 9 tahun itu masih belum 100% berhasil. Itu betul. Kalau itu kenapa itu? Mungkin apa karena faktor pola pikir atau karena mungkin faktor kemiskinan yang lebih mempengaruhi itu? Ya menurut saya itu memang ekonomi itu cukup berpengaruh ya. Artinya bahwa betul bahwa di sekolah negeri semua sekarang gratis. Tapi anak berangkat ke sekolahan itu kan nggak gratis. Mereka harus beli baju itu kan juga nggak gratis. Juga beli cilok mungkin depan sekolah. Terus sekolah negeri kan juga pemerataannya kan kayak di beberapa daerah belum ada SMA, SMK negeri. Oh iya, di beberapa kecamatan belum ada memang. Ya ini tuh juga bagi PR juga kan. Tidak hanya sekolahnya, yang sudah ada pun kan sekarang gurunya masih kurang. Kita bisa lihat SD sekarang, guru negerinya berapa sih? Ya. Lainnya itu guru Wiyata Bakti. Yang tadi ya dengan honor pun masih jauh dari layak itu ya. Sangat jauh dari layak. Ada yang masih gajinya itu 200, 300 itu. Saya pernah bercerita itu gaji guru Wiyata Bakti dengan pembantu rumah tangga itu besar gaji pembantu rumah tangga. Ini kan cukup ironis karena guru itu tanggung jawabnya begitu besar. Bagaimana mereka mendidik masyarakat Banjarnegara ketika kita tidak memberikan penghargaan yang cukup layak kepada mereka itu. Tapi kan sebenarnya kayak Wiyata Bakti kan memang suatu benang kusut yang sudah dari dulu memang belum bisa terurai lah ya itu. Mungkin kaitannya dengan teknis pengangkatan dan mungkin anggaran juga itu. Betul, gitu ya. Betul. Karena memang itu hampir terjadi di mana-mana gitu ya. Itu memang ada nggak sih kaitannya dengan itu memungkinkan nggak kalau katakanlah menggunakan anggaran daerah katakanlah untuk sedikit membantu ya tidaklah seperti PNS mungkin tapi setidaknya mendekati layak gitu loh. Ya itu mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Cuman kan memang alibi yang selama ini disampaikan kan bahwa kemampuan daerah itu tidak mencukupi untuk itu. Sehingga banyak kasusnya itu kan guru Wiyata Bakti, bupati nggak mau tanda tangan. Tanda. Kenapa? Karena ketika bupati itu tanda tangan, maka Pemda berkewajiban untuk memberikan sesuatu kepada guru Wiyata Bakti itu. Ya akhirnya kembali kemampuan keuangan daerah itu yang ya karena daerah miskin, ya akhirnya seperti itu. Tapi kalau melihat Banjarnegara secara umum, melihat potensi ya Mas, lihat potensi sebenarnya Banjarnegara layak untuk jadi kabupaten miskin apa enggak sih? Atau justru malah dengan potensi yang ada sebenarnya bisa dikembangkan menjadi kabupaten maju? Sebenarnya kita lebih layak menjadi daerah tidak tertinggal daripada kita menjadi daerah termiskin. Kalau termiskin kok layak kan enggak layak gitu. Ya artinya saya berharap ke depan kebijakan pemerintah itu supporting kepada masyarakat Banjarnegara. Bukan apa yang saya inginkan, tapi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu.
Ini proses panjang yang harus dilalui dari musyawarah-musyawarah yang ada selama ini. Saya katakan proses perencanaan di Banjarnegara ini juga masih belum begitu bagus menurut saya. Salah satunya adalah Musrenbang. Musrenbang harusnya menjadi dokumen resmi pemerintah untuk menentukan program Banjarnegara ke depan. Tapi kan kita selama ini belum melibatkan semua elemen masyarakat. Contohnya bahwa kebanyakan yang mengikuti Musrenbang itu ya hanya ketua-ketua RT, bapak-bapak, tokoh masyarakat yang rata-rata adalah laki-laki. Tidak ada generasi muda di situ, tidak ada keterwakilan perempuan. Ada tapi belum mencukupi menurut saya. Pola pikir itu kan berbeda-beda. Kalau bapak-bapak ya taunya pokoknya irigasinya bagus, jalannya bagus. kan psikologisnya laki-laki kan gitu ya. Makanya saya nggak suka sama laki-laki karena itu. Sama. Mas Uje suka ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah anaknya udah juga. Ya artinya ini bagian dari proses yang harus kita lalui kan. Jadi ada apa ya, harus diubah apa ya, nggak hanya jadi rutinitas yang biasa. Betul. Terus seperti itu lagi iya, gitu ya. Iya. Artinya kan kalau kemudian kita libatkan ibu-ibu, benar nggak sih ibu-ibu butuh jalan yang bagus? Kayaknya 90% mereka nggak butuh itu. Tapi mungkin mereka berpikirnya bagaimana anak saya besok bisa makan. Artinya harus ada program-program yang mendukung kegiatan itu. Nah ini yang barangkali ke depan itu harus mulai dikuatkan lagi. Perencanaan, pembangunan ke depan akan seperti apa, yang ini nanti dituangkan dalam dokumen resmi pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Kalau selama ini termasuk dari kepemudaan memang masih belum banyak dilibatkan kaitan dengan Musrenbang. Sebenarnya ini sangat tergantung dengan kedekatan pemuda dengan pemerintah. Jadi kan memang kalau saya bicara Karang Taruna ya, Karang Taruna harusnya menjadi organisasi satu-satunya yang diakui oleh pemerintah. Kenapa? Karena jelas dasar hukumnya. Artinya bahwa di tingkat kabupaten ya forum pengurus Karang Taruna Kabupaten itu SK-nya Bupati. Artinya Bupati bertanggung jawab bagaimana peran Karang Taruna dalam pembangunan di Kabupaten Banjarnegara. Tingkat kecamatan, ketua forum komunikasi Karang Taruna Kecamatan yang memberikan SK adalah camat. Karang Taruna di tingkat desa atau kelurahan maka yang memberi SK adalah kepala desa ataupun lurah itu. Artinya bahwa SK itu kan mengandung konsekuensi. Pertanggungjawabannya dari pemerintah daerah seperti apa. Akan digunakan atau tidak kan tidak mungkin kemudian saya harus diberi anggaran segini untuk menangani seperti itu. Karena sifatnya Karang Taruna itu kan organisasi sosial kepemudaan. Tidak mungkin kemudian saya anggarannya harus segini, enggak bisa nek saya harus melakukan seperti itu. Jadi ketika Musrenbang itu bisa dilakukan sesuai artinya dengan melibatkan dari berbagai elemen, kemungkinan kebijakan yang dikeluarkan akan lebih tepat sasaran ya. Apa yang dibutuhkan mereka ya tepat gitu ya, sesuai memang dari keinginan masyarakat. Teorinya kan begitu. Artinya bahwa ketika kita melibatkan lebih banyak kepala, maka pemikirannya akan semakin banyak. Lebih banyak maunya. Iya. ini yang apa ya? Kita juga harus bedakan kan antara keinginan dan kebutuhan kan memang harus dibedakan itu. Kalau ingin ya pasti keinginan macam-macam sekali, tapi kan tidak semua keinginan adalah kebutuhan. Ya, ada skala prioritas lah ya. Betul sekali. Nah, selain itu nih kaitannya dengan kebijakan yang nanti bisa akan lebih tepat sasaran. Kalau melihat potensi sebenarnya mungkin dari sektor pertanian, Banjarnegara yang banyak petani, atau mungkin sektor wisata, atau mungkin sektor perikanan mungkin. Nah, jadi Mas Sigit sendiri melihat potensi-potensi apa ini kalau di Banjarnegara?
Jadi saya di Karang Taruna itu berbicara tentang wisata itu mungkin sudah 10-15 tahun yang lalu kita mulai itu. Sehingga kemudian kita berikan virus yang bisa kita lakukan kan membuat virus kepada anak-anak muda itu agar mereka melakukan sesuatu. Kemudian muncul objek-objek wisata yang dikelola oleh anak-anak muda itu. Kita kan hanya bisa memberikan pelatihan, ini loh bagaimana membuat Pok Darwis, ini loh bagaimana membuat inovasi wisata, karena kan ini harus berkesinambungan terus. Kalau terhenti ya pasti tidak bisa jalan. Ya termasuk teman-teman yang selama ini membantu Dieng Kultur Festival itu kan banyak teman-teman Karang Taruna yang terlibat di sana. Dan ini prosesnya juga sangat panjang, tidak serta-merta kemudian bisa berhasil kan juga tidak gitu. Ada juga beberapa yang gagal ya tetap pasti ada. Dan ini butuh sinergitas antara pemerintah dengan anak-anak muda itu, karena mohon maaf pasti anak-anak muda itu kan psikologisnya lebih kreatif lah daripada yang sepuh-sepuh. Biasanya sepuh-sepuh itu kan cenderung ya rutinitas kita seperti apalah gitu. Nah kira-kira gambarannya itu, termasuk kan saya juga sampaikan ke teman-teman yang dilakukan anak-anak muda itu apa Karang Taruna, yang membuat kelompok-kelompok usaha bersama. Di Karang Taruna itu ada namanya Kube. Kube itu kelompok usaha bersama. Ya, niatnya di situ adalah untuk ini loh, anak-anak muda ini mau diapain sebenarnya. Masalah anak muda kan bukan urusannya Karang Taruna saja loh, tapi pemerintah juga punya peran penting di situ. Bagaimana ketika anak-anak muda itu atau pengangguran itu semakin hari semakin besar, maka akan terjadi chaos, pasti akan seperti itu. Kriminal naik ya. Betul, pasti akan seperti itu. Apalagi kalau kemudian perut, itu pasti urusannya sudah ngalih. Ya saya bertangga buat ayam. Iya. Mas, bicara soal semangat pemudaan kan, kalau kita amati kan untuk pilkada kali ini kan beberapa bakal calon kan musim muda-muda yang termasuk masih gitu kan. Maksudnya bupati atau wakil ya Pak? Saya belum tahu. belum mimpi. melihat semangat ini, siapapun nanti yang menjadi dan dipercaya masyarakat, pasti kita sudah punya harapan atau bayangan nanti 2029 ya. 5 tahun ke depan itu Banjarnegara udah jadi seperti apa sih Mas? Yang keterlibatan anak-anak muda ini. Ya harapannya dengan munculnya calon-calon muda, jelas saya seneng lah, artinya bahwa ada keberanian dari anak-anak muda untuk mencoba konstelasi itu. Dan saya yakin bahwa yang muda-muda pun banyak yang punya potensi untuk ikut membangun Banjarnegara ini. Harapannya ya kemudian muncul pemikiran-pemikiran baru, inovasi-inovasi baru, sehingga bisa mengangkat perekonomian di Banjarnegara, pendidikan di Banjarnegara, pendidikan di Banjarnegara. Outputnya tetap kalau saya satu lah, IPM kita naik dan Banjarnegara keluar dari zona nyaman kemiskinan di Jawa Tengah. Kalau melihat yang tadi disampaikan bahwa sudah membuat virus-virus itu sudah kemudian dengan cara, kalau melihat sekarang udah berdampak loh adanya virus-virus itu. Dampak saya melihat belum signifikan, karena pasti itu membutuhkan support dari berbagai macam itu. Kita dulu seringlah bekerja sama dengan dinas-dinas, tidak hanya dinas sosial. Kita dengan dinas pariwisata kita bekerja sama, membuat event-event, sehingga muncul event-event di Banjarnegara kan anak-anak muda itu. Kita menumbuhkan virus itu. Nilai manfaatnya tentu ada, pasti akan ada perputaran ekonomi baru di situ.
Tetapi ini menurut saya belum menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Banjarnegara. Tidak bisa kemudian itu diselesaikan oleh Karang Taruna saja, ya nggak bisa. Harus ada kontribusi pemerintah dan semua pihak yang ada di dalamnya itu. Memang komunikasi itu jangan sampai tersumbat. Jadi mungkin ketika ada permasalahan, terus ada komunikasinya jelas, akhirnya permasalahan lambat laun terurai gitu ya. Dan sampai dimulai. Tapi itu tetap ada ya. Artinya di beberapa desa katakan ketika Karang Tarunanya maju itu kadesnya takut kalau besok dia nyalon kades. Ada ketakutan itu real terjadi seperti itu. Masih disaingan ya. Iya, tapi ya ada juga yang kadesnya begitu aktif, anak mudanya kurang kreatif. Itu ya ada seperti itu. Mungkin Karang Tarunanya tuh dibikin anaknya sendiri. Pengkaderan jadi. Pengkaderan ya. Bahasanya pengkaderan ya, bukan dinasti bukan ya. Itu bahasa yang halus. Terus kaitannya dengan mungkin sektor lain, kaitannya dengan mungkin karena di Banjarnegara ada sawah, ada kebun, ada pertanian, ada sungai Serayu, ada tambak ikan-ikan itu gimana kalau lihat itu potensi? Yes, kan artinya kelompok usahanya teman-teman Karang Taruna itu macam-macam. Ada pertanian juga, ada perikanan, ada kambing, ada macam-macam itu. Jadi ini kan sangat tergantung dengan potensi masing-masing desa. Tidak bisa kemudian kita samakan antara satu desa dengan yang lainnya. Nanti kalau semuanya dibuat sama, maka akan timbul permasalahan baru. Pasarnya pasti akan kesulitan itu. Jadi menurut saya kita membuat data itu kan sesuai dengan potensi desa itu. Supportnya pemerintah di sebelah mana? Supportnya pemerintah desa di sebelah mana? Ini yang seharusnya harus sinergi antara satu dengan yang lainnya. Karena memang potensi setiap wilayah nggak sama sih ya? Nggak sama. Sekarang ngomongin di Usukan sama di Batur itu terus lain. Oh iya. Orang yang bersampingan aja kadang-kadang potensinya lain sih. Betul. Jadi memang agak tidak. Cuma kebiasaan ini sih ngomongin gimana-mana kadang-kadang kalau musimnya ini semuanya ikut. Dulu kalau kaitannya dengan wisata, musimnya selfie yang ada lognya itu. Itu semuanya ikut. Nanti semua ada yang menanam ini, jadi semua ikut. Iya. Jadi memang latah itu. Iya. Memang masih menjadi ini ya. Betul. Selama ini kita seringan melihat itu, walaupun kita selalu sampaikan, ya jangan sama, harus ada pembeda antara satu dengan yang lainnya. Ketika sama, ya sudah pasti orang yang akan datang juga bosan dengan kondisi seperti itu. Biasanya tuh anak muda tuh yang biasanya lebih kreatif, nggak mau sama. Betul. Makanya keterlibatan anak muda itu memang harus dikasih ruang sebesar-besarnya. Kita sebenarnya masih muda kan sih? Saya masih muda, semangat. Kita masih muda sebenarnya. Begitu terus batuk-batuk. Usia tak bisa bohong, soalnya itu sudah batuk-batuk. Apalagi? Oke, mungkin kaitannya dengan ngobrol-ngobrol dengan ini. Sebenarnya mencari jam dengan ini juga susah. Karena memang mungkin lagi sibuk mana-mana, ya, alhamdulillah bisa menyebarkan mampir di sini. Komunikasi politik. Ya itu bahasa kerennya. Ini karena pengangguran yang nggak ada kegiatan dengan jalan-jalan terus. Nah mungkin ini Mas Uki kaitannya dengan ini karena saking susahnya untuk ketemu, nanti mumpung ketemu, mungkin apa nih mungkin untuk closing statement yang disampaikan kaitan dengan Banjarnegara boleh, kepemudaan juga boleh, katanya dengan pemilihan pilkada. Nah, monggo. Ya, kalau dengan urusannya pilkada tentu ya harapannya ke depan terpilih pemimpin yang amanah, yang bisa ya anak-anak muda itu diperhatikan itu ya.
Jadi ini yang kadang-kadang teman-teman nelongso itu kan, anak-anak muda itu dianggap sampah masyarakat selama ini. Jadi ya kemungkinan karena angka pengangguran cukup tinggi itu, sehingga seorang anak muda yang tidak begitu beruntung secara ekonomi dianggap sampah oleh yang lebih memiliki lah. Ini bahasa-bahasa yang menurut saya menyakitkan, tapi ya kita ambil hikmahnya dari situ, ya kita harus melakukan sesuatu yang memberikan nilai manfaat kepada Banjarnegara. Dan pada anak-anak muda ya jangan pernah lelah untuk berbuat baik untuk Banjarnegara, karena yang memikirkan Banjarnegara ya harus kita. Pada siapa lagi kita harus minta tolong kalau tidak kemudian kita melakukannya sendiri. Kira-kira begitu. Luar biasa. Ini memang sesuai quote yang mungkin sudah banyak bertebaran di mana-mana. Quote-nya Bung Karno, yang katanya beliau sepuluh muda akan mengundang dunia, gitu ya. Jadi mau bikin gempa bumi kan 10 muda, kita kan bikin gempa bumi mengundang dunia. Jadi untuk anak muda, untuk siapapun nanti yang terpilih sebagai pemangku kebijakan, untuk melibatkan generasi muda, melibatkan anak-anak muda yang saya pikir mempunyai jiwa-jiwa yang lebih kreatif, jiwa yang lebih baik, yang pola pikirnya juga masih orisinil, tidak hanya rutinitas seperti itu. Oke, ini pernah disampaikan juga dari teman-teman Gensit yang kita undang di sini, bahwa mereka sebenarnya ingin bersuara, cuma ruang wadah yang mereka sampaikan hanya sebatas di media sosial yang belum tentu bisa sampai ke pemangku kebijakan, dan harapan mereka juga pengen mendapatkan ruang untuk mereka berpendapat seperti itu. Apalagi Gen Z ini kadang-kadang pola pikirnya itu ini loh, kreatif sebenarnya. Luar biasa. Meskipun kadang-kadang butuh mental health, butuh lingkungan toksik itu harus dikatakan. Tahu nggak bahasa gitu mah? Ada dua nggak tahu nih. Aku masih muda. Kayak anak Jaksel ini. Oke, teman-teman, sekian bincang-bincang kami di Gemah Gagasan dengan Mas Sigit Antoro, Ketua DPP PAN Banjarnegara. Semoga bisa didapat hikmah dari bincang-bincang ini. Sekian, terima kasih atas kedatangannya Mas Sigit di sela-sela waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak apa-apa, Dut.